Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggelian Faulina, NIM 329. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akhlak dalam keluarga. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait urgensi keluarga dalam membangun masyarakat. Nah, sebelumnya kita perlu mengetahui apa itu pengertian keluarga. Keluarga merupakan sekumpulan dua orang atau lebih yang tinggal bersama dan terikat darah atau karena ikatan perkawinan ataupun karena adopsi. Kemudian, dalam keluarga memiliki fungsi-fungsi tertentu. Yang pertama, ada fungsi sosialisasi. Fungsi ini berkewajiban untuk memberikan bekal kepada anggota keluarga tentang hal-hal yang berhubungan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat setempat. Keluarga dalam fungsi ini juga berperan sebagai katalisator budaya serta filter nilai yang masuk ke dalam kehidupan. Fungsi sosialisasi ini diharapkan agar anggota keluarga dapat memposisikan diri sesuai dengan status dan struktur keluarga, misalnya dalam konteks masyarakat. Yang kedua, ada fungsi edukasi. Fungsi edukasi dalam keluarga memberikan pendidikan bagi anggota keluarganya, terutama bagi anak-anaknya, karena keluarga adalah lingkungan terdekat dan paling akrab dengan anak. Yang ketiga, ada fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi dalam keluarga merupakan kesatuan ekonomis di mana keluarga memiliki aktivitas, mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, pengelolaan, dan cara memanfaatkan sumber-sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikan secara adil dan profesional, serta dapat mempertanggungjawabkan kekayaan dan harta bendanya secara sosial maupun moral. Yang ketiga, ada fungsi rekreatif. Fungsi rekreatif dalam keluarga merupakan tempat yang dapat memberikan kesejukan dan melepaskan lelah serta penyegaran atau refreshing dari seluruh aktivitas masing-masing anggota keluarga. Fungsi ini dapat mewujudkan suasana keluarga menjadi menyenangkan, saling menghargai, menghormati, menghibur masing-masing anggota keluarga, serta setiap anggota dapat merasakan bahwa rumahnya adalah surganya. Yang kelima yaitu fungsi protektif. Fungsi protektif merupakan tempat berlindung keluarganya dalam menumbuhkan rasa aman dan tentram serta kehangatan bagi setiap anggota keluarga. Yang terakhir ada fungsi reproduksi. Dalam fungsi keluarga merupakan perencanaan untuk melanjutkan keturunannya yang sudah menjadi fitrah manusia sehingga dapat menunjang kesejahteraan umat manusia secara universal. Kemudian di sini dijelaskan terkait dengan kedudukan keluarga. Pada surah Ar-Rum ayat 21, kedudukan keluarga ini merupakan tiang utama kehidupan umat dan bangsa sebagai tempat sosialisasi nilai-nilai dan tempat kaderisasi untuk anak, sehingga perlu mewujudkan keluarga sakinah, mawadah, dan warohmah, kemudian terwujud rasa tanggung jawab suami dan istri. Yang pertama yaitu keluarga sakinah. Sakinah sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah ketenangan, ketentraman, aman, ataupun damai. Sebagaimana arti kata tersebut, keluarga sakinah berarti keluarga yang di dalamnya mengandung ketenangan, ketentraman, keamanan, dan kedamaian antar anggota keluarganya. Dengan adanya ketenangan, ketentraman, rasa aman, bahkan kedamaian, maka keguncangan di dalam keluarga tidak akan terjadi. Masing-masing anggota keluarga dapat memikirkan pemecahan masalah secara jernih dan menyentuh intinya. Tanpa ketenangan, maka sulit masing-masing bisa berpikir dengan jernih dan mau bermusyawarah. Yang ada justru perdebatan dan perkelahian yang tidak mampu menyelesaikan masalah. Konflik dalam keluarga akan mudah terjadi tanpa adanya sakinah dalam keluarga. Kemudian keluarga mawaddah. Mawaddah berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah perasaan kasih sayang, cinta yang membara dan menggebu. Adanya perasaan mawaddah biasanya mampu membuat rumah tangga penuh cinta dan sayang. Tanpa adanya cinta, terutama keluarga menjadi hambar.
adanya cinta membuat pasangan suami istri serta anak-anak mau berkorban, mau memberikan sesuatu yang lebih untuk keluarganya. Perasaan cinta mampu memberikan perasaan saling memiliki dan saling menjaga. Tentunya, perasaan ini dalam keluarga tumbuh dan berkembang bukan secara instan, melainkan karena sebuah proses. Yang ketiga, ada keluarga warahmah. Kata rahmah berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah ampunan, rahmat, rezeki, dan karunia. Keluarga yang rahmah tidak mungkin muncul hanya sekejap, melainkan muncul karena proses. Adanya saling membutuhkan, adanya saling menutupi kekurangan, saling memahami dan memberikan pengertian. Rahmah atau karunia dan rezeki dalam keluarga adalah karena proses dan kesabaran suami istri dalam membina rumah tangganya, serta melewati pengorbanan juga kekuatan jiwa. Dengan prosesnya yang penuh kesabaran, karunia itu pun juga akan diberikan oleh Allah sebagai bentuk cinta tertinggi dalam sebuah keluarga. Rahmah tidak tumbuh apabila suami dan istri saling mendurhakai. Selanjutnya, unsur keluarga. Yang pertama, hidup bersama. Kedua, merupakan hasil sebuah perkawinan. Yang ketiga, memiliki hak dan kewajiban satu sama lain. Yang terakhir, memiliki hubungan darah ataupun ikatan lainnya, misalnya seperti adopsi. Bahasan berikutnya yaitu pernikahan sebagai sarana membangun keluarga. Perlu diketahui, pernikahan merupakan akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Di sini, jodoh perlu diusahakan, meskipun setiap bayi yang lahir ke dunia yang fana ini telah disediakan pasangan hidupnya nanti ketika dewasa. Dalam pernikahan terdiri dari beberapa pernikahan yang terlarang dalam Islam. Yang pertama ada nikah mut'ah. Nikah mut'ah disebut juga nikah sementara atau nikah kontrak, yaitu di mana menikahnya seseorang laki-laki dengan seorang wanita dalam jangka waktu tertentu. Para ulama telah sepakat bahwa jenis pernikahan ini adalah pernikahan yang dilarang dalam Islam, haram, dan tidak sah atau batal jika telah terjadi. Yang kedua ada nikah syigar, yaitu nikah seorang perempuan yang dinikahkan walinya dengan laki-laki lain tanpa adanya mahar, dengan perjanjian bahwa laki-laki itu akan menikahkan wali perempuan tersebut dengan wanita yang berada di bawah perwaliannya. Rasulullah secara tegas telah melarang jenis pernikahan ini. Yang ketiga ada nikah muhalil, yaitu wanita muslim yang sudah ditalak 3 kali oleh suaminya dan suami diharamkan untuk kembali lagi kepadanya. Hal ini didasarkan pada firman Allah surat Al-Baqarah ayat 230 yang berbunyi, jika suami telah mentalaknya sesudah dijatuhkan talak yang kedua, maka perempuan itu tidaklah lagi halal baginya, hingga ia menikahi laki-laki lain. Syekh Kamil menegaskan, apabila sang suami menyuruh orang lain untuk menikahi istri yang sudah ditalak 3 kali, dengan maksud suami pertama dapat menikahi wanita itu kembali, maka pernikahan seperti ini sama sekali tidak dibenarkan. Yang keempat, yaitu pernikahan dalam masa iddah. Baik karena perceraian maupun karena kematian suami, jika menikahi sebelum masa iddahnya selesai, maka nikah itu dianggap batal. Di samping itu, tidak ada warisan di antara keduanya dan tidak ada kewajiban memberikan nafkah serta mahar bagiku wanita tersebut darinya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, dan janganlah kamu menetapkan akad nikah sebelum habis masa iddahnya, pada surat Al-Baqarah ayat 235. Yang kelima, ada pernikahan mahram. Pernikahan mahram yaitu pernikahan yang sepersusuan atau menikahi saudaranya sendiri. Dan yang terakhir ada pernikahan dalam keadaan ihram, yaitu apabila seorang melaksanakan pernikahan ketika ia sedang menunaikan ibadah Islam, baik dalam haji maupun umrah, melakukan tahallul, maka pernikahan semacam ini dianggap batal. Jika ingin menikah, maka hendaklah ia melakukannya setelah menyelesaikan ibadah haji atau umrahnya.
orang yang sedang melaksanakan ibadah ihram tidak boleh menikah berdasarkan sabda Nabi SAW, yaitu orang yang sedang ihram tidak boleh menikah atau melamar. Selanjutnya, ada kriteria memilih pasangan hidup. Dalam memilih pasangan hidup, Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Rasulullah SAW bersabda, wanita umumnya dinikahi karena 4 hal: hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Karena itu, pilihlah yang memiliki agama, kalian akan beruntung. Dari hadis di atas dapat dirumuskan bahwa umumnya terdapat 4 kriteria wanita ideal untuk dijadikan sebagai pendamping hidup. Yang pertama, karena memiliki kekayaan. Kekayaan wanita yang terpuji adalah kekayaan yang disertai dengan takwa. Orang yang memiliki harta bisa dengan mudah memiliki tempat tinggal yang layak, kendaraan yang baik, dan lain-lainnya. Hal tersebut merupakan sarana untuk membina kebahagiaan hidup berumah tangga. Kedua, karena nasabnya. Nasab yang dimaksud di sini yaitu berasal dari keturunan yang baik. Karena biasanya bila wanita berasal dari keturunan yang baik, pasti dia diajarkan supaya menjadi manusia yang baik pula, termasuk dalam hal agama. Ketiga, karena kecantikannya. Kecantikan merupakan hal yang sifatnya relatif. Oleh karena itu, nikahilah wanita yang apabila engkau melihatnya akan menyenangkan hatimu. Kecantikan fisik akan hilang ditelan masa. Pilihlah wanita bukan hanya karena kecantikan parasnya, namun juga karena dia memiliki kecantikan yang muncul dari dalam diri. Keempat, karena agamanya. Dari 4 kriteria pasangan, menikah karena agamanya merupakan hal yang sangat ditekankan. Seorang muslim dianjurkan untuk mengutamakan agama dalam memilih pasangan hidup. Wanita yang baik agamanya merupakan wanita yang senantiasa mengerti dan menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri ataupun sebagai ibu bagi anaknya nanti. Maka, keindahan dia dalam beragamalah yang akan menjadikannya penentuan kebahagiaan dan keberuntungan dalam keluarga hingga akhirat kelak. Kemudian ada kewajiban suami dan istri. Kewajiban suami yang pertama yaitu pelindung atau khawam bagi istrinya dan menafkahi istri sesuai kemampuan dan adat setempat. Kewajiban istri yaitu menjalankan fungsi penyelenggara dan mengatur keperluan rumah tangga serta berbakti lahir batin kepada suami. Yang terakhir ada rukun dan unsur pernikahan. Rukun pernikahan ada calon mempelai, wali, 2 orang saksi, mahar, ijab dan qabul. Sedangkan unsur pernikahan ada takwa, akhlakul karimah, dan sebuah cinta. Cukup sekian dari penjelasan mind map yang telah saya buat. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.